Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan pertama pada perkuliahan ini, materi bahasan utamanya itu adalah tentang dasar besar dari K3. Oke, jadi ini kasus-kasus yang banyak terjadi di lapangan ya, kecelakaan seperti mobil yang terjatuh pada genangan air, kemudian ada mobil yang tertindas oleh truk yang besar, dan juga ada banyak kejadian yang lain. Ini kecelakaan yang terjadi pada area kerja. Nah, kalau ini adalah kasus-kasus pada lingkungan ya, terutama itu adalah lingkungan kita sendiri yang mempengaruhi terjadinya kecelakaan kerja. Pekerjaan yang tidak menggunakan standar pengungkapan dari K3 ya, ini sangat membahayakan sekali. Keselamatan kerja ya adalah usaha dalam melakukan pekerjaan tanpa kecelakaan. Usaha dalam melakukan pekerjaan tanpa kecelakaan, memberikan suasana atau lingkungan kerja yang aman. Selanjutnya ya, dicapai hasil yang menguntungkan dan bebas dari segala macam bahaya. Tujuan keselamatan kerja ya, itu pertama mencegah atau mengadakan usaha pencegahan agar karyawan tidak mendapat luka ataupun cedera ataupun mati. Selanjutnya, tidak terjadinya kerugian atau kerusakan pada alat atau material ataupun produksi. Selanjutnya, upaya pengawasan terhadap 4M, yaitu manusia, material, mesin, dan juga metode kerja, yang dapat memberikan lingkungan kerja aman dan nyaman sehingga tidak terjadi suatu kecelakaan. Ini tujuan keselamatan kerja ya. Jadi ada pengawasan manusia, mesin, atau 4M tadi. Yang selanjutnya itu masuk dalam lingkungan kerja yang aman, yang outputnya itu adalah tidak ada cedera, tidak ada kerusakan ataupun kerugian pada perusahaan. Nah, ini tujuan dari keselamatan kerja kita. Lalu ada pengawasan, ada yang diawasi ya. Kemudian lingkungan kerja yang aman itu akan mengakibatkan atau outputnya dari lingkungan kerja yang aman adalah tidak ada cedera dan tidak ada kerusakan ataupun kerugian. Ini adalah prinsip K3 ya. Setiap pekerjaan bisa dilakukan dengan selamat. Kecelakaan pasti ada sebabnya, penyebab kecelakaan harus dicegah atau diadakan. Ini prinsip dari K3. Selanjutnya adalah bekerja aman dan selamat ya. Pertama itu mengetahui pekerjaan yang dilakukan, mengetahui langkah-langkah tahapan pekerjaan tersebut, mengetahui bahaya-bahayanya, mengetahui cara mengendalikan bahaya-bahaya tersebut. Melihat dari pentingnya K3 ya. Jadi K3 itu penting sekali karena dari K3 itu dapat menyelamatkan ya karyawan atau pekerja dari sakit ya, sedih karena ditinggal orang yang meninggal ataupun luka, kehilangan masa depan seperti cacat permanen ya, kehilangan gaji karena sudah cacat dan tidak bisa bekerja lagi ya, atau sudah tidak bisa menafkahi keluarga lagi. Yang kedua, menyelamatkan keluarga Anda dari kesedihan masa depan yang tidak tertentu karena sampean kehilangan gaji atau nafkah ya. Kemudian kehilangan pendapatan juga. Menyelamatkan perusahaan dari kehilangan tenaga kerja, pengeluaran biaya akibat kecelakaan, kehilangan waktu karena terhenti kegiatan melatih atau mengganti karyawan yang celaka, bahkan bisa sampai terhentinya produksi. Ini yang paling ditakuti oleh semua perusahaan ya. Jika terjadi suatu kecelakaan, itu akan menyebabkan efek domino untuk pekerjaan-pekerjaan yang lain, dan bisa saja nanti outputnya yang paling membahayakan adalah terhentinya produksi pada suatu pabrik tersebut atau tempat Anda bekerja.
ini untuk kesehatan kerja ya. Kesehatan kerja itu adalah untuk melindungi karyawan dari segala hal yang dapat merugikan kesehatan akibat kerja. Yang perlu dilakukan antara lain, yang pertama adalah pemeriksaan kesehatan karyawan, kondisi awal kesehatan. Kalau bekerjanya sudah lama itu kita pantau ya kesehatannya 1 tahun sekali, sama pengumuman 6 bulan sekali itu tambang untuk underground bawah tanah ya. Kalau di bawah tanah itu kan resikonya dia semakin besar daripada yang bekerja di permukaan. Nah, itu biasanya 6 bulan sekali harus melakukan periksa kesehatan. Lingkungan tempat kerja, debu ya, mengganggu saluran pernafasan, bising, mengganggu fungsi pendengaran, telinga kita, pencahayaan mengganggu daya penglihatan ke mata, kemudian getaran mengganggu fungsi persendian, kemudian gas-gas beracun atau berbahaya bisa langsung mematikan manusia. Jadi dari sini tadi ya, untuk untuk mengurangi dampak pada karyawan dalam kesehatan kerja itu harus dibuat suatu sistem atau kalau kita ngomongnya dalam kategori ekonomi ya, ekonomi ini masuk di tempat duduk Anda, model tempat duduk, alat kerja, dimensi tempat kerja juga. Ini nanti kita akan bahas sendiri di ekonomi. Oke, kecelakaan adalah suatu kejadian yang antara lain tidak bisa direncanakan, tidak diinginkan, tidak diduga, dan terjadi kapan saja, di mana saja, menimpa siapa saja. Jadi kecelakaan itu tidak pernah memilih siapa, di mana, dan juga kapan terjadinya. Di mana ada potensi kecelakaan, pasti di situ ada potensi bahaya juga. Ya. Dan itu bisa menimpa siapa saja, tidak ada yang bisa merencanakan. Nah, ini adalah jenis-jenis suatu kecelakaan seperti jatuh, tergelincir, terpukul, terbentur, terjepit, tersetrum atau terkena aliran listrik. Kalau ini kemasukan benda seperti kemasukan benda pada mata, telinga, hidung, dan juga lain-lain. Kecelakaan tambang ya, benar-benar terjadi. Oke. Mengakibatkan cedera pekerja tambang atau orang yang diberi izin, mengakibatkan kegiatan usaha pertambangan, terjadi pada jam kerja, terjadi dalam wilayah kegiatan usaha pertambangan atau area proyek. Kalau di sini ada klasifikasi ya, klasifikasi tentang kecelakaan tambang ya, yaitu luka ringan bila kurang 3 minggu bekerja sudah dapat bekerja kembali ke tempat semula, luka berat lebih dari 3 minggu, cacat tetap atau cacat secara fisik ya sehingga tidak bisa seperti semula lagi, patah, retak atau dislokasi. Yang terakhir itu adalah kematian. Tapi dalam waktu 24 jam sejak kecelakaan itu terjadi. Ini klasifikasi untuk kecelakaan tambang. Oke, pertanyaannya, apakah kecelakaan bisa diramalkan? Ya. Oke. Tugas Anda adalah membuat makalah tentang ini, apakah kecelakaan bisa diramalkan. Mungkin zaman bisa mengambil satu contoh kasus kecelakaan dan mungkin dari kecelakaan tersebut sudah diperingati oleh sistem atau apapun yang dapat mengidentifikasinya akan terjadinya suatu kecelakaan. Silakan sampai bikin makalah tentang ini. Jadi bisa dikumpulkan di kelas. Di sini kita lihat ya, di sini ada sebuah piramida kecelakaan ya. Dari kita lihatnya paling dari bawah ya, kita lihat kondisi tidak aman. Kondisi tidak aman itu adalah sebanyak 20.000. Dari 20.000 kondisi tidak aman, ya, itu akan mengakibatkan
hampir insiden atau near miss ya, itu sekitar 600 kejadian ya. Untuk cedera ringan ya, itu 30 kejadian, cedera sedang ya, itu 10, atau cedera serius bahkan kematian itu 1. Ini secara teori saja. Lanjut, mengapa bisa terjadi kecelakaan? Dijelaskan. Oke. Di sini adalah penyebab terjadinya suatu kecelakaan ya. Yang pertama itu adalah tindakan tidak aman ya. Contohnya seperti ini kan kondisi orang bekerja, ini kan kondisinya tidak aman. Dia bekerja di area perbukitan, di lereng ya. Ini bisa saja nanti terjadi suatu longsor dan menimpa tubuh dari pekerja ini. Tindakan tidak aman ya, itu tidak memakai APD, tidak mengikuti prosedur kerja, tidak mengikuti peraturan keselamatan kerja, bekerja sambil berpura. Ini kondisi tidak aman, lantai licin, ya. Tempat kerja berserakan, barang-barang di mana-mana ya, pencahayaan yang kurang atau kondisinya dia gelap, kondisi tempat kerja yang berdebu. Kalau kita berbicara ini sudah tidak bisa ini nggak bisa dijelaskan lagi. Kalau ibaratnya ada yang ngomong seperti ini, dari kecelakaan yang itu memang sudah nasib, sudah takdir, ya udah nggak perlu ada analisa lagi seperti itu. Tapi kalau kita melihat ya, persentase dari penyebab terjadinya kecelakaan ya itu paling besar adalah dari tindakan tidak aman, atau sekitar 88%. Dari tindakan tidak aman sampean ini nanti akan menyebabkan suatu kecelakaan saja. Lanjut, mendorong kecelakaan ya, hal-hal yang menyebabkan atau menimbulkan TTA tadi, TTA, tindakan tidak aman ya, hal-hal yang menyebabkan atau menimbulkan tindakan tidak aman sering disebut juga dengan istilah penyebab dasar. Sedangkan penyebab langsung dari kecelakaan adalah karena tindakan tidak aman dan kondisi tidak aman. Contohnya seperti ini saja. Nah, kita melihat suatu kondisi di mana orang bekerja di bawah mobil dengan kondisi mobil yang miring sekitar 45 derajat, hanya diganjal dengan sebuah bilah balok kayu. Nah, ini membuat tempat kerja itu tidak aman dan kondisi kita memang tidak aman, sudah tidak stabil lagi kerja seperti ini. Nah, ini potensi terjadi kecelakaan. Oke, ini sebagai contoh saja. Oke, jadi penyebab terjadi kecelakaan ini bisa diartikan sebagai teori domino ya, di mana yang pertama itu kurangnya pengawasan. Dari kurangnya pengawasan itu akan menggunakan faktor pekerjaan dan juga faktor pribadi. Ini yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan juga. Kondisi tindakan yang tidak standar, insiden, cedera atau kerusakan, biaya endingnya itu yang paling besar adalah biaya. Karena biaya ini dia masuk di cedera atau kerusakan dari suatu insiden. Selanjutnya ya, ini statistik kecelakaan tambang ya berdasarkan atau faktor kecelakaan ya, kekerapan kerja atau apa ya, intensitas kecelakaan adalah jumlah kecelakaan kumulatif dibagi dengan jumlah jam kerja dikali 1. Ini untuk statistik jumlah kecelakaan kerja saja dan juga perhitungannya. Nah, ini teori gunung es ya, ini yang biasa disebutkan oleh orang gimana dengan sedikit terjadi suatu kecelakaan itu akan mengakibatkan kerugian yang sangat besar sekali. Biasa disebut dengan
teori gunung es ya, dimana kita anggap saja ya di bagian atas ini adalah kecelakaan yang terjadi, jadi hanya sekejap ini. Lalu kita lihat ya dampak yang ditimbulkan dari suatu insiden atau kecelakaan kecil ini akan besar sekali. Ini yang menyebabkan banyak sekali perusahaan itu yang banyak kerugian. Kita lihat, ibaratnya kalau kita bisa mengkalkulasi biaya kecelakaan yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan dari insiden kecelakaan yang kecil, itu dia adalah sangat besar sekali. Ini seperti yang sudah dijelaskan di atas tadi, bisa saja sampai berhenti produksi ya. Jadi sistem itu perusahaan tersebut sudah tidak melakukan produksi lagi karena akibat suatu kecelakaan kecil. Ini yang ditakuti oleh semua perusahaan. Jadi biasanya perusahaan akan berlomba-lomba untuk menerapkan sistem keselamatan kerja di perusahaannya masing-masing itu secara hati-hati dan juga secara sesuai dengan standar yang sudah ditentukan oleh nasional maupun internasional. Biasanya seperti itu. Ini biaya kecelakaan ya. Seperti teori gunung es tadi sudah saya jelaskan ya. Ada biaya langsung, biaya kompensasi, ya, biaya perawatan, pengobatan, biaya reparasi peralatan, dan juga biaya pendidikan. Nah, ini yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Ya, ini biaya yang tidak langsung adalah kehilangan waktu dari teman-teman kerja karena pekerjaan berhenti, kehilangan waktu karena karyawan lain menolong korban, kehilangan waktu untuk persoalan apa yang baru terjadi, biaya pelatihan ulang, dan hilang waktu kerja. Ini yang dialami perusahaan gitu ya. Nah, ini membuat perusahaan itu merugi, sehingga sebisa mungkin untuk kecelakaan kerja itu harus diminimalisir. Ini selanjutnya adalah pemeriksaan kecelakaan ya. Tujuan dilakukan pemeriksaan kecelakaan adalah untuk antara lain yang pertama itu mencari penyebab terjadinya kecelakaan, memberikan rekomendasi, memberikan tindakan pencegahan, dan akhirnya diharapkan dengan tindakan koreksi atau pencegahan yang diberikan maka tidak terjadi kecelakaan yang sama atau sejenisnya. Ini untuk pembinaan K3 ya, akan dilakukan antara lain dengan penyuluhan. Yang selanjutnya ada atau safety atau meeting. Yang ketiga itu ada safety training. Jadi biasanya ini dilakukan para pelatihan. Jadi bagaimana penggunaan peralatan-peralatannya, pelatihan pemadam kebakaran, pelatihan pengendalian keadaan darurat, dan juga pelatihan P3K. Selanjutnya adalah safety interaction ya, ada safety investigasi, ada safety meeting, dan juga safety audit. Selanjutnya ada pemantauan dengan kondisi kerja. Ini pembinaan K3. Lanjutannya itu adalah penyediaan alat-alat kelengkapan K3, organisasi K3, program K3 tahunan. Sedangkan untuk komponen program K3 dari program pelatihan, ya, observasi K3, program CSA, inspeksi terencana, inspeksi bersama, pertemuan K3, pelatihan K3, dan juga audit K3. Di sini ada prinsip-prinsip dasar ya dari kebakaran, yaitu perlindungan terhadap keselamatan jiwa, life safety yang paling utama. Yang kedua itu adalah perlindungan terhadap harta benda, perlindungan dengan informasi proses, perlindungan lingkungan hidup dari perusahaan. Biasanya kalau setelah suatu terjadi kebakaran ataupun musibah, biasanya skala prioritas ya. Prioritas pertama itu perlindungan terhadap keselamatan jiwa. Nah, makanya biasanya para korban dulu yang harus diselamatkan dari kebakaran. Kalau ini terjebak itu biasanya ya itu dulu yang diselamatkan, tidak memperdulikan harta benda. Kalau jiwa sudah terselamatkan semua, baru perlindungan terhadap harta benda dan juga selanjutnya.
keadaan darurat ya, klasifikasi emergensi, ya emergency plan, ada backup point, ada proses emergensi, klinik dan rumah sakit, perawatan dan juga perlindungan diri. Yang disiapkan semuanya. Kemudian ada prinsip ya, ISSMEC dalam sistem ketiga ya. Yang pertama identification, set standard of procedure, set standard of accountability ya, ada measure, evaluation, and control. Dari pengertian logo ya, ada logout dan juga tagout. Dimana logout itu adalah suatu cara sistem yang digunakan untuk menjaga suatu peralatan kemudian gerakan atau bergerak sehingga dapat membahayakan karyawan. Menurut tagout itu adalah suatu cara atau sistem peringatan atau pemberitahuan kepada orang lain bahwa server lalu sumber itu bergerak dalam keadaan terkunci dan aman serta tidak boleh dioperasikan. Nah ini safety meeting organization ya. Ada safety talk, job safety meeting, set safety committee, and BD meeting. Biasanya kalau di sini ya it's daily supervisor work through kontraktor. Ini pertemuannya setiap bulan ya. Manager supervisor safety department, ada BD safety safety department juga, kemudian ini ada BD juga. Saya rasa untuk pertemuan pertama ini cukup ya. Terima kasih atas waktunya. Jangan lupa tugas dapat dikerjakan untuk dikumpulkan di kelas ini. Terima kasih atas waktunya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.